Oke, baik. Kita mulai saja untuk acara sore hari ini. Semoga teman-teman yang lainnya bisa menyusul dan kemungkinan ya semoga yang lainnya bisa dimudahkan segala urusannya dan di apa dilancarkan segala pekerjaannya juga sehingga bisa bergabung dengan kita semuanya di sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta keberkahan hidup hingga kita bisa bertemu pada acara webinar dengan tema Bersedekah Ilmu sore hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan ini, marilah kita bersama-sama membuka acara webinar Sedekah Ilmu ini dengan penuh keikhlasan dan niat tulus untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat. Di tengah semangat Ramadan ini, yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melangkah lebih jauh dalam meningkatkan kebaikan dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, terutama ilmu yang bermanfaat. Semoga acara ini menjadi ladang kebaikan bagi kita semua dan semoga ilmu yang kita bagikan hari ini menjadi ladang pahala yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita sapa untuk pemateri sore hari ini Kang Erwin Senada. Kang Erwin, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sehat ya Kang ya? Sudah siap Kang untuk sore hari ini? Ya, Ya, Kang ya. Terusnya kurang lebih 15 menit Kang untuk menjelaskan materinya dan selanjutnya selebihnya kita tanya jawab saja. Oke Kang, baik, waktu dan tempatnya dipersilakan. baik. Terima kasih, Kang Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ya. Hari ini saya dalam rangka sedekah ilmu memenuhi janji saya kepada Kang Randy untuk eh, mensedekahkan ilmu yang saya miliki, yang saya pahami, yang saya kuasai mengenai orang beruntung. Kita langsung aja ya, karena ini waktunya sangat singkat dan materinya lumayan padat. Maka saya akan share materi yang sudah saya buat. Oke,
saya tes dulu apakah materinya sudah terlihat. Oke, sudah Kang, alhamdulillah. Sudah ya. Ya, Judulnya adalah siap. Jadi Orang Buntu atau Orang Buntu. Nah, saya mencoba untuk memperkenalkan saya dulu ya. Ini saya Erwin Senada atau Yahya, nama komersilnya Erwin Senada ya. Saya lulusan FISIP UI, saya trainer, coach, konsultan juga, motivator juga ya, dan memiliki beberapa sertifikasi di bidang K3, kemudian digital marketing dan design thinking juga. Nah, saya boleh share sedikit ya tentang my life journey ya. Jadi ini journey jadi kehidupan saya. Yang saya kasih poin-poin itu menurut saya adalah satu poin yang penting dalam menapaki journey kehidupan saya. Saya lulusan Universitas Indonesia, alhamdulillah lulus universitas yang mungkin sebagian rekan-rekan pada zaman dulu gitu ya, pada zaman saya gitu ya, atau zaman sekarang juga sampai sekarang juga mengagumi ya. Saya merasa mengagumi karena UI adalah salah satu sekolah atau universitas yang banyak dikagumi juga. Saya juga di UI juga saya membangun kelompok Nasid, namanya Nasid Senada. Kebetulan saya juga foundernya. Kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan lama juga ya, namanya Excelsiata, banyak orang tahu gitu ya. Alhamdulillah tahun 2006 saya melaksanakan ibadah umroh, dan di tahun yang sama saya juga berhaji. Tahun 2019 ini juga momen yang tidak pernah saya lupakan, saya kecelakaan dan saya lumpuh gitu ya. Dan sampai sekarang. Nah, nanti saya tanya nih ke teman-teman, apakah kalau saya melihat ini adalah keberuntungan buat saya gitu ya. Saya sekolah di UI, jadi foundernya Nada, kuliah sekolah di bekerja di SL Sarjata, saya ibadah umroh dan haji hanya mengeluarkan sedikit biaya. Umrohnya gratis, hajinya saya hanya 5 juta. Ya bayangin tuh ya, tahun 2006. Nah, saya juga pernah kecelakaan dan saya juga menganggap ini sebuah keberuntungan. Kenapa? Ya, karena apa? Ya tadi, keberuntungan versi orang itu beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan. Nah, ini saya harus declare dulu nih, keberuntungan ini dalam konteks ini ya, bukan dalam konteks agama ya. Kalau dalam konteks agama, Anda yang memilih Muslim, yang beragama Islam adalah orang yang beruntung. Itu default, by default tuh begitu. Ya, jadi saat ini aja saya bisa ngomong, bisa berzoom, berjumpa dengan teman-teman di Zoom tuh, wah keberuntungan. Ini kalau dilihat dari sisi agama gitu ya. Tapi namanya manusia selalu melihat keberuntungan dan hal-hal yang mungkin versinya Twitter lah yang menguntungkan, ya. Beruntung, ya, yang menguntungkan, selalu menguntungkan. Misalkan nih kita jualan, terus ada yang beli gitu, itu beruntung. Dan hal-hal lain lagi, pokoknya hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, kenikmatan buat kita nganggap sebuah keberuntungan. Padahal keberuntungan dalam konteks duniawi ya, bukan dalam konteks agama gitu ya, itu sebenarnya banyak. Dan kita mungkin nggak kita bisa menciptakan yang namanya keberuntungan. Nah, ada rumusnya sebetulnya. Ya. Gimana rumus buat sebuah keberuntungan? Kalian tahu nggak? Jadi berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya alami juga, berdasarkan literasi yang saya baca. Ini konteksnya konteks duniawi ya, bukan konteks agama ya. Yang namanya beruntung itu menurut saya ya, ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Kesempatan bertemu dengan persiapan. Maksudnya gimana? Misalkan gini, Anda profesinya sebagai seorang sales misalnya, ya. Ada kesempatan nih untuk ada orang mau beli, misalkan kalau kita nih produknya, kalau saya di MBA produknya outsourcing gitu ya. Ini ada kesempatan untuk kontrak 10.000 orang. Kesempatan besar sekali ya. Tapi balik lagi kita siap. Nah, kalau kita nggak siap, itu belum beruntung namanya gitu ya. Tapi kalau dengan persiapan yang sudah, dan kita sudah pernah menghandle dan kita sudah siap gitu ya, kesempatannya ada, persiapannya ada, itu bergabung, maka jadilah sebuah keberuntungan. Atau kebalikan nih,
kita udah siap nih untuk 10.000 karyawan outsourcing gitu ya, kita akan terima nih, tapi nggak ada kesempatannya gitu ya, nggak ada nih yang klien mau kerja sama kita, itu juga belum berarti sebuah keberuntungan. Jadi keberuntungan itu adalah kesempatan plus persiapan. Nah, saya tanya lagi, kira-kira yang mana dalam kendali kita? Apakah kesempatan, apakah persiapan? Ini dalam konteks kita menciptakan sebuah keberuntungan ya. Nah, apa nih yang dalam kendali kita? Kesempatan atau persiapan? Kesempatan, Kang. Pasti semuanya seperti itu. Kalau saya Ah, kesempatan. buat Kang Reddy mungkin kesempatan. Ya, Buat yang betul. lain enggak. Tapi yang kita miliki nih ya, yang bisa kita, yang dalam kendali kita loh, ya. Kalau kesempatan kan belum tentu gitu ya. Tadi yang 10.000 mereka kerja, kita nggak dalam kendali kita nggak bisa mempengaruhi orang untuk misalkan, ayo berusaha aja cepat besar dong, dapat 10.000 ntar outsourcingnya sama saya, nggak gitu gitu loh. Tapi yang bisa kita lakukan yang dalam kendali kita adalah persiapan. Apa yang harus kita bisa siapkan untuk menjambut atau mengundang atau menerima kesempatan yang akan datang kepada kita. Tanyanya lagi sekarang, apa yang harus disiapkan? Gitu, ya. Jadi sekarang saya langsung menarik Anda untuk berpikir untuk pribadi nih. Ya, jadi nggak usah pikiran jauh-jauh dulu deh. Untuk kita sendiri nih, kita bisa nggak menciptakan, kita pribadi ini bisa nggak menciptakan sebuah kebutuhan gitu ya. Tadi ada kesempatan plus yang dalam kendali kita sebagai pribadi adalah persiapan. Pertanyaannya, apa yang harus disiapkan? Kemampuan. Kemampuan apa yang harus disiapkan? Kemampuan dasar. Pertanyaan lagi, ya, apa itu kemampuan dasar yang harus kita miliki? Nah, jawabannya adalah melayani manusia. Teman-teman, sebagai seorang profesional atau seorang individu, kemampuan melayani itu adalah vital. Vital sekali. Kenapa? Karena melayani itu adalah ini, ya. Ini pertanyaannya nih, kenapa nih gitu ya? Saya yakin bahwa setiap orang pasti melakukan kegiatan melayani, benar nggak? Pun dia seorang pengusaha, pasti melakukan kegiatan melayani. Jadi kenapa sih kemampuan dasar itu harus apa? Kemampuan dasar itu adalah melayani. Ya tadi, setiap karyawan, setiap orang yang bekerja, setiap profesional, setiap pengusaha pasti melakukan kegiatan melayani. Nah, jadi melayani itulah inti dalam setiap pekerjaan. Ya. Setiap pekerjaan pasti ada unsur melayani. Anda boleh setuju, boleh enggak. Ya. Cuma ada satu challenge ya buat teman-teman kalau yang nggak setuju ya. Kalau nggak setuju boleh, tapi saya kasih challenge. Bisa nggak nyebutin satu profesi yang dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya tidak ada kegiatan melayani? Ada nggak? Kira-kira. Kalau jawabannya ada, saya kasih 100.000 buat beli tajil nih. Saya yakin nggak ada gitu. Semua pekerjaan pasti ada unsur melayaninya. Saya nggak mau ini nggak mau kerja yang ketemu pelanggan. Oh boleh. Mau ini jadi apa? Saya jadi support aja deh. Admin support. Oh boleh. Melayani siapa? Pasti melayani atasannya. Iya kan? Ada harus bikin report. Ya, reportnya buat siapa? Buat atasan. Anda buat report tuh apa? Itu kegiatan apa? Kegiatan melayani. Iya kan? Kalau enggak, Anda nggak akan bekerja sebagai seorang admin support. Ya, udah selesai kontraknya. Anda nggak mau melayani. Jadi setiap pekerjaan bahkan level terendah pun ya, seorang tukang sapu di jalan aja itu biasanya melayani. Melayani siapa? Melayani orang yang lewat situ. Bahkan presiden ya yang pemimpin negara dia melayani siapa? Melayani rakyat. Mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Melayani. Jadi bukan hampir ya, by default semua pekerjaan itu adalah core-nya adalah core inti dari kegiatannya adalah melayani. Nah, kenapa sih penting banget melayani gitu ya? Nah, ini juga penting nih. Karena di dalam melayani itu ada memberi. Makin bingung kan ya. Kenapa di dalam melayani itu ada unsur memberi? Nih, uh, by default manusia diciptakan untuk memberi. Jadi DNA-nya manusia itu adalah memberi. Anda diciptakan nih, ya, Mas Randy diciptakan itu by default sama Allah diciptakan untuk memberi. Alasannya apa? Saya tahu.
bahwa sepanjang hidup kita sampai wafat, kita adalah makhluk memberi. Contohnya, Mas Randy nih, saya kasih Mas Randy nih. Mas Randy lahir memberi apa? Pastinya memberi kebahagiaan. Buat siapa? Buat orang tuanya. Ya. Memberi kesenangan, kebanggaan. Wah, anaknya lahir ganteng gitu ya, cakep, enak dilihat gitu, bangga anak kayak ganteng, Masya Allah. tumbuh besar, jadi pelajar, ya, masuk SD, SMA gitu ya, punya prestasi, memberi apa? Memberi kebanggaan juga pada orang. Kuliah, wah, lulus cum laude, memberi apa? Memberi kebanggaan. Menikah gitu ya, punya anak, memberi apa? Memberi kebanggaan juga buat orang tuanya, anaknya sudah menikah. Kemudian karirnya bagus, jadi direktur gitu ya, memberi apa? Memberi kebanggaan juga gitu ya, memberi kesenangan buat orang-orang sekitarnya, buat keluarga, buat semuanya yang berhubungan dengan materi ini. Akhirnya tua dan meninggal, memberi apa? Tidak tahu ya. Paling enggak, kalau beliau itu adalah seorang CEO di Hmm. perusahaan, ya, kalau CEO ini meninggal, akan ada apa? Memberi kesempatan buat orang lain kan untuk menempati posisi CEO tersebut. Jadi jangan pernah merasa beban gitu kalau kita harus melayani orang. Karena apa? DNA-nya melayani itu adalah memberi, dan manusia diciptakan by default sama Allah untuk memberi. Jadi kalau kita ada pengemis atau apa kita memberi, itu jadi satu hal yang simpel sebetulnya. Karena apa ya? Memang kita diciptakan untuk memberi, senang atau tidak senang gitu ya. Memang begitu ciptaannya. Diciptakan untuk memberi. Sampai meninggal pun juga Nah, kita memberi ya Kang ya. Memberi warisan. memberi warisan, ya kan? Betul. Ya enggak? Itu kan memang begitu kondisinya gitu ya. Betul. Jadi melayani atau memberi itu seperti dua sisi mata uang. Itu adalah koin gitu ya, atau nilai atau value. Melayani atau memberi adalah nilai dasar manusia. Nilai, kenapa dibilang nilai dasar? Karena basic banget ketika orang bisa merasa memberi atau bisa melayani dengan sebaik-baiknya kepada orang lain, maka itu adalah nilai yang paling utama. Ya. Terus kalau saya boleh kutip dari sebuah hadis ya, dan barang siapa yang bersedia membantu kepada saudaranya, maka akan berusaha membantu keperluannya. Siapa yang mau melayani, maka dia akan terlayani. Jadi hidup kita ini sebetulnya nih paling melayani gitu ya. Kita pakai jasa ojek, ya. Kita melayani ojek dengan membayar, ojek melayani kita dengan mengantarkan kita ke tempat tujuan gitu. Jadi ya memang sudah diciptakan seperti itu. Jadi hidup ini memang harusnya melayani. Jadi makanya kalau kita jadi seorang profesional, kita harus melayani customer kita, itu menjadi satu hal yang memang sewajar ya gitu. Tidak boleh mengeluh gitu ya, tidak boleh merasa keberatan, apalagi dengan teman sekerja gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara melayani, itu ada levelnya. Nah, nanti kita akan bahas ini ya lebih detail kalau kita ada pertemuan berikutnya lagi. Jadi tanpa kemampuan melayani, kita bukan siapa-siapa, karena itu adalah nilai utama, nilai basic yang harus kita miliki. Jadi sekali lagi apa yang kita siapkan? Kemampuan melayani. Kurang lebih itu, Mas Kang Randy ya, untuk sharing saya hari ini. Mudah-mudahan pas ya 15 menit ya. Pas nggak? Oh, pas ya. Insya Allah pas. Iya, memang kita eh, ambil di tengah-tengah ya Kang ya. Jadi antara kepanjangan juga enggak, kependekan juga enggak gitu ya. Kan kalau biasanya kan kita kita temuin itu kultum gitu ya, kuliah 7 menit ya. Ini kutangan ya, kuliah setengah zaman. Ya, betul. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak Kang Eming atas sedekah ilmunya. Ya, Jadi tadi saya simpulkan sampai kapanpun kita lahir pun memberi, sampai akhir hayat pun kita memberi ya Kang ya.
Jadi sampai akhir hayat pun kita memberi warisan ya. Warisannya itu bukan hanya melulu soal materi, tapi warisan soal ilmu yang lebih penting, benar ya Kang? Mhm. Betul, Oke, saya teman-teman yang lain, setuju. apakah ada pertanyaan nih? Kalau ada pertanyaan, ini materi dasar sebetulnya ya. Mungkin dasar banget. Nanti kita Saya bisa sebagai lanjutkan, Kang Ewing, nanti untuk yang lebih advance lagi, lebih luas lagi untuk menjadi orang yang beruntung. Mungkin kiat-kiatnya seperti apa gitu. nah, sebetulnya sih kemampuan melayani ya, tapi saya masuk dari apa namanya kata-kata apa dari judul yang menarik gitu. Siapa sih di sini yang nggak mau jadi orang tua? Ya, Betul. dari tahun 2020 sampai 2022 ya, zamannya COVID, kalau kita masih melihat teman kita masih ada di sini, kita masih orang beruntung loh. Gitu. Benar, benar, Kenapa? benar. Karena Insya Allah. seberapa banyak yang akhirnya harus berpulang. Bahkan Ya, orang yang paling dekat dengan kita gitu ya, maka dia kena COVID dan dia berpulang. Makanya kita lah terusnya pandai-pandai juga orang bersyukur kita menjadi orang yang paling beruntung saat ini karena di era ini kita masih bisa eksis. Kira-kira itu. Jadi kita sapa dulu deh Alhamdulillah. Mas Sefian, Mas Sefian. Ya, Eh, coba terima kasih telah bergabung. Raffi, saya ini Raffi ya, Raffi dulu Raffi, di Raffi, sang data analis nih. Coba Mas Raffi mana tunjukkan personamu Mas Raffi. Halo, halo. Mana Mas ya, Raffi? masih Masih ini kayaknya masih tidur. Enggak ya? Atau Mas Septian Ada, nih kok, mana Mas ada. Septian nih? Mas Septian gimana Mas Septian? Sehat Mas Septian? Halo, Mas. Ya, Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Semoga semuanya juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah Ramadan kita masih dipertemukan walaupun secara online ya. Semoga nanti kita bisa dipertemukan Alhamdulillah secara siap. offline di waktu yang baiknya semuanya. Gimana Mas Septian? Ada pertanyaan nggak nih? Ya. Oke tadi apa aku ngelihat di awal aja Kang Ewing lulusan UI gitu ya Kang ya. ya, alhamdulillah. Kita ngelihatnya udah Masya Allah banget itu udah sangat-sangat orang yang beruntung itu Kang bisa masuk ke UI gitu. Makanya jadi saya juga juga ini ya apa namanya alhamdulillah gitu ya bisa. Sebenarnya teman-teman juga Ya. banyak juga ya kayak Septian kuliah di pertambangan itu juga Hmm. gampang maksudnya sebuah challenging itu. Tapi Raffi kalau nggak salah di IPB ya, di IPB bukan satu itu juga ya, sembarangan juga. Iya, the best semuanya lah ini ya. Tapi Itu yang soal paling penting tadi tuh antara kesempatan ya, opportunity atau persiapan. Lebih cenderung persiapan sebenarnya memang ya. Tadi saya juga alhamdulillah dapat pencerahan dari Kang Ewing. Oh ya, benar juga persiapan ya. Kadang juga ada, memang ada juga yang punya persepsi, ambil dulu kesempatan nih untuk persiapannya mah nanti belakangan gitu. Ada yang mungkin begitu Kang ya. Mungkin itu lebih orang yang ibaratnya orang yang bejo gitu ya, orang yang beruntung. Kadang ada itu. orang yang beruntung itu memang lebih bisa besar suksesnya daripada orang yang sudah matang berilmu. Kadang gitu ya, Kang ya. Orang yang sudah Karena persiapan kalah sama orang yang beruntung kadang tuh. terus saya pernah juga bawa ini kita ada pertanyaan, Pak bisa nggak kita menciptakan kesempatan? Ya, Bisa aja. Kita harus punya punya apa namanya punya eh, apa namanya sesuatu yang memang bisa dibeli sama orang gitu ya. Misalkan kita bikin aplikasi misalkan. Jadi nggak salah menciptakan kesempatan kan, kesempatan untuk peluang untuk bisa dijual untuk orang lain gitu. betul. Tapi balik lagi sebelum kita menciptakan itu kita juga harus punya persiapan dulu ya nggak kalau nggak kita Betul, nggak betul. akan satu yang ini. Mm-mm. Saya apa namanya saya jualan di GoFood gitu ya jualan Chinese food satu hari saya setiap hari itu saya nyiapin karena 5 dulu ya awal-awal
saya nyiapin 20 porsi gitu ya. Satu hari saya beli nih ya, saya beli, begitu saya buka langsung borong 40 porsi. Wah, nggak bisa saya bilang. Hmm. Persiapan saya cuma 2 porsi. Saat itu saya belum beruntung. Karena apa? Karena yang saya siapkan dengan yang diminta itu dengan kesempatan yang ada itu nggak match gitu. Ya. Akhirnya saya belajar di situ kan saya banyakin gitu. Saya bikin 50 porsi. Yang beli cuma 10 orang gitu ya. Salah. Jadi balik lagi tuh. Ya saya udah siap dengan 50 porsi, ternyata yang beli cuma 10. Nah, itu Dan juga balik lagi ya. kesempatan itu. Ya Oke. memang gitu ya. Hidup itu Ya. memang gitu. Kita nggak bisa. Jadi keuntungan saya bisa dibilang ya 10 itu keuntungan saya, yang 40-nya masih Betul. siapan. Tapi at least kalau jualan itu kan, lagi kalau makanan gitu ya, sepanjang masih kita bisa prediksi dia masih bertahan dan kualitasnya masih bagus, sepanjang taruh di freezer itu masih bisa digunakan ya apa gitu. Tapi yang Betul. tadi bilang yang namanya kesempatan kita hampir hampir susah kita ciptakan gitu. Kita nggak bisa apa namanya bisa, tapi effortnya sangat besar sekali. Betul, betul, Kang. Balik lagi sama rumus bersyukur ya, Kang ya. Walaupun tidak ada yang beli Ya di paling atas paling yang 40 ekspektasi, paling nggak ada yang beli gitu ya, Kang. misalkan kesempatan nih ya, ya paling paling nggak gini ya, kalau kita mau menciptakan kesempatan tuh kalau saya konteksnya saya jualan nih ya saya bikin promo. Itu kan kesempatan kan agar Hmm. orang mau eh, apa eh, beli gitu. Tapi balik lagi kan, ketika orang beli itu kan kesempatannya harus tercipta dulu gitu. Ada dulu baru bisa kita layani. Betul. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ya, Ada gimana? pertanyaan nggak nih? Kalau Alhamdulillah mencerahkan buat saya pribadi, Kang. Jadi mau bikin rumus-rumus untuk persiapan lagi nih buat nyari kesempatan lain nih. ya betul. Oke, berarti nanti nextnya ya mungkin insya Allah kita bikin lagi ya Kang ya. Semoga Kang Ewing bisa jadi pemateri lagi untuk yang lebih. Ini kan masih ibaratnya masih kulit-kulit ya. Makan bahkan masih bulu-bulunya gitu kan kalau tangan ya. Nanti kita bikin yang lebih daging-daging lagi gitu Kang ya. Oke, kalaupun memang tidak ada pertanyaan lagi, ya dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan kita akhiri acara webinar Sedekah Ilmu ini. Terima kasih kepada Kang Ewing yang sudah melakukan sedekah ilmunya, juga peserta yang telah turut berkontribusi dalam acara ini. Semoga ilmu yang telah kita bagikan hari ini menjadi ladang amal yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi mari terus berkarya dan berbagi ilmu untuk kebaikan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah berbuat baik dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Waalaikumsalam. Ewing. Semoga sehat selalu Kang Ewing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ya, sehat Dev selalu ya. semuanya ya. Terima kasih Pak Ewing, terima kasih Mas Randi dan Sama-sama semua. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.